Setelah hampir setahun nunggu, akhirnya info buat volume 27 seri Gensoki rilis juga. Di sini kita juga udah diliatin ilustrasi covernya yang menampilkan Ryo dan Christina. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas beberapa info baru yang baru aja udah diumumin. Mulai dari ilustrasi covernya hingga mengenai pergantian ilustrator buat light novelnya. Nah, yang pertama, kapan volume 27 ini akan dirilis? Jadi berdasarkan info yang udah diumumin oleh penerbitnya, yaitu HJ Bunko, dan juga autornya yaitu Kitayama Yuri Sensei, volume 27 ini akan dirilis pada 1 Oktober 2025 mendatang. Yang berarti ini tepat setahun setelah perilisan volume sebelumnya, yaitu volume 26. Ini sekaligus memecahkan rekor sebagai rilisan dengan jeda terlama sejauh ini. Dari yang sebelumnya rutin rilis tiap beberapa bulan sekali, kini menjadi setahun sekali. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai ilustrasi covernya. Di mana ilustrasi kali ini tuh menampilkan MC kita yaitu Ryo bersama dengan Christina. Ini udah sesuai dengan dugaan di mana Christina harusnya akan muncul di cover volume berikutnya. Mengingat kita emang akan masuk ke arc-nya Christina. Nah, kalau kita perhatiin lebih detail, di sini kita bisa melihat kalau ekspresi Ryo tuh tampak seperti sedang panik. Sementara Christina di sini terlihat tenang, seolah udah pasrah dan hanya bisa berharap. Di sini Christina juga terlihat sedang mengenakan kalung yang terlihat mengekang lehernya. Nah, kita lihat dulu judul buat volume 27 ini. Judul untuk volume 27 ini adalah Inori no Dan Todai atau The Prayer's Guillotine dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kita artikan, frase ini bisa bermakna penghancur doa dan harapan, atau bisa juga akhir tragis dari suatu doa dan harapan. Nah, makna dari judulnya ini sangat relate dengan ilustrasinya. Di sini Christina terlihat seolah sedang berdoa atau berharap. Dan kalau kita lihat juga di akhir volume 26 sebelumnya, di situ tertulis kalau seolah Christina tuh udah memutuskan atau menentukan suatu keputusan. Di mana keputusan yang ia ambil itu adalah satu-satunya pilihan, atau dengan kata lain itu adalah pilihan terakhir untuknya. Yang tentunya itu adalah keputusan yang sangat berat untuk masa depannya sendiri dan restorasi yang ia pimpin. Itulah kenapa di akhir volume 26 sebelumnya Christina meminta Ryo untuk memberinya keberanian. Christina membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan yang berat itu. Dan mungkin makna dari kalung yang mengekang leher Christina di sini juga bermakna kalau seolah Christina tuh benar-benar udah terkekang dengan satu-satunya keputusannya itu. Semua takdir dan masa depan dari restorasi akan dipertaruhkan pada keputusan Christina itu. Nah, dari semua informasi barusan, kira-kira bisa gue simpulin seperti ini. Christina akan mengambil keputusan yang sangat berat untuk masa depannya sendiri dan restorasi yang ia pimpin. Christina kemudian hanya bisa berdoa dan berharap kalau keputusan yang ia ambil itu adalah keputusan yang tepat. Tapi sayangnya, ternyata keputusan itu adalah keputusan yang salah dan akhirnya menimbulkan kegagalan. Nah, semua ini juga sangat relate dengan judul volume 27 yang bermakna akhir tragis dari suatu doa dan harapan. Nah, ketika Christina gagal nanti, mungkin disitulah Ryo akan masuk dan membantu atau menyelamatkan Christina. Dan bisa jadi itulah yang akan menjadi awal kenapa Ryo akhirnya akan menjadikan Christina sebagai familiarnya. Seperti yang kita tahu dari sifat MC kita, Ryo nggak bakal mungkin menjadikan Christina sebagai familiarnya kalau nggak ada keadaan yang mendesak. Nah, dari semua penjelasan barusan udah jelas kalau situasi Christina di volume berikutnya tuh kemungkinan besar akan mendesak. Karena itu, kita bisa berharap kalau di volume berikutnya, Ryo akan benar-benar mengangkat Christina sebagai familiar barunya. Nah, itulah semua untuk pembahasan ilustrasi covernya. Gue disclaimer dulu, kalau yang gue jelasin di sini tuh adalah teori dan opini pribadi gue, yang dimana semua itu disusun berdasarkan informasi yang ada saat ini. Kalau kalian punya opini pribadi, kalian juga bisa tulisin aja di kolom komentar. Nah, yang terakhir kita akan membahas informasi mengenai pergantian ilustrator buat light novelnya. Nah, jadi selain informasi tentang perilisan light novelnya, kemarin sempat diumumin juga kalau mulai volume berikutnya tuh ilustrator light novel seri Gensoki akan diganti.
Dari yang dulunya adalah Riff Sensei menjadi Yufu Kyoko Sensei mulai volume 27. Itulah kenapa gaya ilustrasi cover volume 27 ini agak kelihatan berbeda dibanding sebelumnya. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang sadar kalau ilustrasi ala Yufu Sensei ini sangat mirip dengan visual versi animenya. Nah, itu karena memang Yufu Sensei ini juga adalah karakter desainer untuk versi animenya. Nah, terus apa alasan pergantian ilustrator ini? Jadi berdasarkan informasi resmi yang dirilis oleh penerbitnya, ilustrator lamanya yaitu Riff Sensei punya masalah kesehatan, sehingga nggak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pekerjaan sebagai ilustrator ini buat kedepannya. Nah, beberapa dari kalian mungkin berpikir kalau alasan perilisan volume 27 ini sangat lama, itu karena adanya pergantian ilustrator ini. Mungkin itu bisa jadi benar, tapi menurut gue sendiri ada alasan lainnya juga, yaitu perilisan volume 27 ini memang sengaja ditunda hingga 1 Oktober. Karena 1 Oktober 2025 mendatang itu bertepatan dengan anniversary 10 tahun Seirei Gensoki. Jadi perilisan volume 27 ini sekaligus dijadikan sebagai perayaan anniversary-nya. Nah, beberapa dari kalian mungkin belum terbiasa dengan gaya ilustrasi baru ini. Bahkan Yufu Sensei sendiri selaku ilustrator baru juga sadar diri dan mengakui ini. Tapi meskipun begitu, kita semua tuh harus berterima kasih pada Yufu Sensei karena udah mau mengambil peran sebagai ilustrator di seri ini. Nah, mungkin itulah semua pembahasan untuk informasi terbaru Seirei Gensoki kali ini. Tentunya seperti biasa ketika udah rilis nanti, kita juga akan langsung bahas di channel ini. Jadi jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.